Halo semuanya, pada hari ini sebagai mata kuliah sebagai tugas dari mata kuliah biokimia, kami berdua akan mempresentasikan mengenai biomolekul asam amino dan protein. Kelompok kami adalah saya, Tita Nyana Wangsa, dan Wati. Eh, Presentasi akan dimulai. Latar belakang dari latar belakangnya adalah biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler, seperti protein, karbohidrat, asam lemak, minyak, dan biomolekul lainnya. Sekitar 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino tersebut dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Protein yang terdapat dalam makanan dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke organ hati. Protein dalam tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam ketokutarat yang dapat masuk ke dalam siklus asam citrat. Hati adalah organ tubuh di mana terjadi reaksi anabolisme dan katabolisme. Proses metabolik dan katabolik juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari tiga sumber, yaitu absorpsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel, dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Dan hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino di dalam darah. Eh, Berikut pada gambar dapat terlihat susunan struktur dari asam amino. Asam amino yang merupakan monomer atau satuan pembentuk protein adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Dalam kimia seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon C yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi Zwitter ion. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Klasifikasi asam amino. Asam amino terdapat dalam protein dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan relatif gugus R-nya. 1. Asam amino dengan gugus R nonpolar atau tidak mengutup. Gugus nonpolar adalah gugus yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai selisih muatan dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alifatik, yaitu alanin, leusin, isoleusin, valin, dan prolin. 2 dan R-aromatik, fenilanin, dan triptopan. Dan 1 mengandung atom sulfur, yaitu metionin. Nah, golongan kedua adalah asam amino dengan gugus R mengkutub atau tidak bermuatan. Gugus golongan ini lebih mudah larut dalam air dari golongan yang tidak mengutup karena gugus R mengutup dalam membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Selain treonin dan tirosin yang kekutupannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil, merupakan asam amino yang termasuk di dalam golongan ini. Klasifikasi asam amino berikutnya adalah golongan 3, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6 sampai 7 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil atau COOH. Dan golongan keempat, asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basa. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7 terdiri dari lisin, histidin, dan arginin. Lisin mengandung satu lagi gugus amino pada posisi E dari rantai R alifatik, sedangkan histidin mengandung gugus lemah imidazolium pada pH 6, lebih dari 50% molekul histidin bermuatan positif.
Sedangkan pada pH 7 kurang dari 10% bermuatan positif. Dan arginin mempunyai gugus guanindo pada gugus R-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya, Wati, dipersilakan. Baik, terima kasih, Khotitan. Nah, di sini berikut ada gambar yaitu tentang mengenai struktur protein. Nah, protein itu sendiri merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing dihubungkan dengan ikatan peptida. Meskipun demikian, pada awal pembentukannya protein hanya tersusun dari 20 macam asam amino yang dikenal sebagai asam amino dasar atau asam amino baku atau asam amino penyusun protein yaitu proteinogenik. Asam-asam amino inilah yang disandi oleh DNA atau RNA sebagai kode genetik. Selanjutnya yaitu di sini ada gambar contoh proses dari tahap transkripsi dan translasi. Transkripsi yang pertama kali yaitu di dalam nukleus RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Selanjutnya, ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan dengan inisiasi. Kemudian, RNA di polimerase, kok gambarnya nggak kelihatan ya kok ya? Lanjut, di sini ada proses tahap translasi, yaitu tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama messenger RNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi, yaitu kodon yang dibawa dari messenger RNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Nah, yaitu tahap terakhir yaitu proses translasi berakhir ketika salah satu kodon di stop bertemu dengan ribosom. Kodon di stop ada 3 yaitu UAA, UAG, dan UGA. Nah, pada gambar tersebut yang menjadi kodon stop yaitu ada AUU. Selanjutnya, peran dari protein adalah komponen terbesar dalam tubuh manusia setelah air. Jumlahnya yaitu 1/6 dari berat tubuh manusia dan tersebar di dalam otot, tulang, kulit, serta berbagai cairan tubuh. Protein sangat diperlukan tubuh. Fungsi utamanya sebagai zat membangun asam diperlukan pada masa pertumbuhan. Nah, di sini apa sih fungsi dari protein? Yaitu sebagai enzim, alat pengangkut dan penyimpanan, sebagai penunjang mekanis, sebagai media perambatan impuls saraf dan pengendalian pertumbuhan. Kemudian, manfaat protein dan asam amino dalam bidang farmasi, yaitu protein yang digunakan untuk bidang farmasi dan kedokteran, yaitu protein terapeutik dan vaksin subunit yang diisyaratkan mempunyai kemurnian yang tinggi. Teknologi DNA rekombinan juga telah menyediakan berbagai strategi untuk meningkatkan produksi dan mempermudah pemurnian protein. Mutu dari protein juga sangat penting. Oleh karena itu, telah dikembangkan menjadi metode identifikasi dan karakterisasi protein menggunakan metode berbasis protein. Di antaranya yaitu sequencing urutan asam amino, elektroforesis, dan immunoglobulin. Penentuan pH, isoelektrik, dan spektrometri massa MALDI EOF dalam bidang farmasi, terutama untuk penyakit kanker. Protein
Rekombinan termasuk antibodi monoklonal juga digunakan dalam sistem penghantaran obat dengan tujuan untuk peningkatan efektivitas dan penurunan efek toksik dari obat. Salah satu vaksin manusia dan hewan yang saat ini banyak dikembangkan adalah vaksin subunit yang terdiri atas protein rekombinan. Setelah di bidang farmasi dan kedokteran, protein rekombinan juga telah digunakan di berbagai industri lain seperti makanan, minuman, kosmetik, yaitu botox, lingkungan, dan pertanian. Saya kembalikan kepada moderator saya, yaitu Kotitan. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.